Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan edukasi, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk menambah kompetensi. Senang sekali saya, Adian Nur Alfiatin, menemani Anda kembali pada acara podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan oleh UPTTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sukses menjadi juara 1 pada lomba GCC di kategori modul ajar. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sukses menjadi juara 1 pada lomba GCC tahun 2023. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sukses menjadi juara 1 pada lomba modul ajar di sekolah negeri. Telah bergabung bersama kami via Zoom Ibu Janatu Rojiati. Beliau adalah guru di SMP LB Idayu 2. Mari kita sapa beliaunya terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana keadaannya hari ini Ibu? Alhamdulillah Bu, baik. Cuaca di sana Bu bagaimana? Mendung apa cerah? Cerah Bu. Alhamdulillah. Langsung ke pertanyaan yang pertama Ibu ya. Pada lomba GCC ini Ibu menang di juara kategori apa Bu? Saya di kategori karya inovatif modul ajar kurikulum merdeka jenjang PKLK Bu tahun 2023. Inovatif apa yang Ibu selipkan pada modul ajar tersebut? Tentunya modul yang saya buat itu sesuai dengan struktur yang ada di kurikulum merdeka gitu, dan yang saya buat tentunya berdampak positif pada anak saya. Jadi maksudnya murid saya gitu. Jadi mengenai bagaimana cara saya membuat modul ajar yang bisa membantu kebutuhan murid saya seperti itu. Jadi bagaimana modul ajar saya itu bisa membuat murid saya itu belajar dengan hal-hal yang sederhana. Kan murid saya itu kan SLB ya Bu ya. Jadi hal-hal yang yang mudah dilakukan sama anak-anak yang lain itu tidak bisa dilakukan sama murid saya seperti itu. Jadi bagaimana saya membuat modul ajar saya dengan sesuai kebutuhan murid saya gitu. Media apa yang dipakai Ibu? Dan sasarannya itu kepada tuna apa Bu? Untuk saya kan lombanya modul ajar ya Bu ya. Jadi yang dilombakan itu modul ajarnya gitu. Strukturnya modul ajarnya itu. Dan untuk siswa tunagrahita Bu, dan satunya itu ada autisnya gitu. Jadi untuk medianya saya menggunakan media asli Bu. Soalnya modul ajar saya itu memperkenalkan cara bagaimana anak-anak itu terbiasa untuk membuang sampah. Jadi anak itu bisa membuang sampah daun itu di mana, sampah plastik itu di mana. Jadi saya itu juga memperkenalkan warna juga gitu. Jadi kalau sampah daun di tempat sampah hijau, sampah plastik di warna tempat sampah kuning. Seperti itu Ibu Dian. Baik Ibu, persiapan apa yang Ibu lakukan sebelum melakukan lomba? Persiapan yang saya lakukan itu yang pertama saya mengikuti webinar ya Bu ya, kan ada 3 kali webinar yang diadakan GCC kalau tidak salah itu. Kemudian saya dimasuk ke grup setelah daftar di laman GCC itu, lalu diberikan juknis. Lalu saya pelajari, memetakannya apa yang akan diunggah seperti itu. Dan itu termasuk saya memilih lomba karya inovatif modul ajarnya itu. Lalu kemudian saya merencanakan modul ajar sesuai kemampuan anak saya dengan saya melakukan menganalisis asesmen diagnostik anak. Jadi menganalisis kemampuan anak saya itu sampai mana, kemudian mengintegrasikan ke
capaian pembelajaran anak tersebut, lalu melakukan memetakan atau menentukan strategi pembelajaran, lalu langkah-langkah pembelajaran, kemudian media pembelajaran, dan LKPD-nya dan instrumen penilaiannya. Pokoknya lengkap gitu loh Bu, sesuai dengan struktur kurikulum yang diberikan oleh pemerintah. Luar biasa Ibu. Untuk modul ajar sendiri, untuk pembuatan modul ajar sendiri, Ibu membutuhkan waktu berapa lama itu Ibu? Dari proses menganalisis asesmen anak, observasi anak itu ya seminggu itu. Seminggu, Setelah ya. itu, setelah saya membuat modul ajar, persyarat langkah selanjutnya itu saya membuat laporan yang sesuai juknisnya. Jadi ada pendahuluan, latar belakang, kemudian penutupnya, kemudian lampiran-lampiran berupa modul ajar dan video penerapan modul ajar tersebut, Ibu. Baik Ibu, selama melakukan persiapan dan pembuatan modul ajar, ada kendala apa yang Ibu rasa paling berat? Kendala yang saya hadapi tentunya menyamakan persepsi dengan juknis yang ada di GCC itu ya Bu ya, sama juknisnya panitia itu seperti apa gitu. Lalu pada waktu take video itu murid saya yang autis itu tantrum Bu. Dia maunya itu makan, nggak mau belajar. Jadi sebelum take video dia tuh menangis sampai apa ya Bu ya, sampai aduh gimana ya gitu pokoknya. Kemudian kendala selanjutnya proses pengeditan tuh yang harus 5 menit gitu kemudian. Pengeditannya Bu ya. Pengeditannya Ibu edit sendiri apa dibantu dengan timnya Ibu? Kalau edit itu saya sendiri Bu. Jadi saya memanfaatkan Canva itu Bu. Gitu. Memanfaatkan akun saya belajar.id kan, ya? Iya Bu Dian, betul. Baik Ibu, untuk dukungan apa yang diberikan kepada Ibu khususnya dari sekolah dan dari cabang dinas? Dukungan yang telah diberikan dari cabang dinas itu karena telah diberikan informasi ya Bu ya dan ajakan untuk semua guru itu mengikuti GCC seperti itu dari kepala sekolah. Tentunya dukungan diberikan kesempatan saya untuk mengikuti kegiatan lomba GCC tersebut. Oh ya, kemudian saya mohon maaf, saya bukan sekolah negeri tapi SMPLP Idayu 2, sekolah swasta. Wah, luar biasa malah ini sekolah swasta dapat juara 1. Luar biasa Ibu untuk usahanya dan teman-temannya. Kemudian ini Bu, hal apa yang paling berkesan selama mengikuti lomba? Hal yang paling berkesan selama mengikuti lomba itu tentunya mendapat juara 1 sih Bu. Soalnya saya tidak nyangka ya Bu ya mendapat juara tersebut. Soalnya teman-teman saya tuh bagus semua gitu. Terus alhamdulillah rezeki bisa mendapat juara 1 itu. Lalu ternyata saya punya kemampuan untuk menjadi juara tersebut. Hal yang paling berkesan tentunya juga saat bertemu dengan Pak Gubernur dan Pak Aris itu tentunya bisa bersalaman seperti itu, bisa bertatapan langsung gitu. Baik Ibu, berarti hal yang paling berkesan ketika pemberian hadiah dan bertemu secara langsung dengan Bu Gubernur dan Pak Aris selaku Kepala Dinas Bu ya. Pertanyaan terakhir ini Bu. Ya, iya Bu, betul. Pertanyaan terakhir, apa pesan dan saran dari Ibu sendiri untuk teman-teman khususnya di para guru atau pendidik di SLB supaya bisa menjadi juara 1 pada lomba GCC tahun depan? Ya, baik Bu Dia. Tentunya pesan dari saya yang pertama itu mengikuti juknis yang diberikan oleh panitia. Lalu apa yang direncanakan, apa yang dibuat guru itu harus berdampak
positif pada murid. Jadi murid itu ada dampaknya, apalagi murid SLB ya Bu ya, harus terkena langsung gitu terkait medianya atau modulnya atau strategi pembelajarannya seperti itu ya. Baik Ibu, mungkin satu kata lagi Bu untuk penyemangat bagi teman-teman guru supaya bisa menjadi juara di GCC. Meskipun dari swasta saya bisa jadi juara loh. Monggo Bu. Baik, baik Bu Dian, jangan ini menyerah, terus jangan menyerah pada diri sendiri, pasti kamu mampu, dan kesempatan yang ada itu harus digunakan sebaik-baiknya gitu. Seperti itu Bu Dian. Pokoknya jangan menyerah dengan diri sendiri, pasti kamu bisa kok gitu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan beberapa informasi yang luar biasa dan sharing kita di podcast Kabar Pendidikan ini. Terima kasih Bu atas waktunya dan mohon maaf jika saya ada salah katanya Bu nggih. Oke Bu Dian, saya juga terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Bu Dian dan teman Jabdin. Mohon maaf apabila saya dalam berucap kurang berkenan nggih. Baik Ibu, sampai jumpa di episode selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Oke insan edukasi, tak terasa podcast Kabar Pendidikan telah usai. Saya Adia Nur Alfiatin pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, subscribe YouTube UPT TIKP Dindik Jatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Edutech, UPT TIKP terus maju dan inovatif.